Di edisi kali ini, BPHN Talks akan membahas seputar tahapan baru dalam siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Kira-kira, seperti apa tahapan evaluasi regulasi? Bagaimana mekanisme dan teknis pembahasannya? Mari kita simak penjelasannya sesaat lagi. So, sahabat BPHN, jangan lupa untuk like, share, subscribe, and enjoy the show. Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi sampai tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Lisa dalam acara yang selalu kita nantikan, BPHN Talks. Saat ini kita akan membicarakan mengenai pusat analisis dan evaluasi, di mana pusat ini menjadi naik daun setelah adanya in-passing JF Analis Hukum. Dan telah hadir secara virtual narasumber yang keren banget sahabat BPHN. Siapakah dia? Dia adalah Bapak April Listianto, Kepala Bidang Sosial dan Budaya. Halo Bapak Apri. Halo Lisa, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terdengar dengan baik ya Pak? Jelas sekali. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walaupun kondisi PPKM ya masih bisa beraktivitas dan membuktikan bahwa memang kita bisa berkontribusi sekalipun itu melalui virtual. Ya, setuju sekali dengan Pak Apri. Dan saya juga melihat Bapak memakai baju putih. Artinya Bapak mungkin saat ini sedang berada di suatu tempat dan juga sedang melaksanakan tugas kedinasan ya. Yang penting Ya, sehat ya Pak. walaupun virtual tapi memang ya itu menjaga identitas bahwa kita memang seorang aparatur untuk berkontribusi untuk masyarakat. Mungkin Baik. itu siap. Ya. Sahabat BPHN, kira-kira obrolan seru apa yang akan kita bahas dalam episode kali ini? Penasaran? Stay tune terus di BPHN Talks. Pak Pri, sebagai negara hukum, negara kita lekat sekali dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kurun waktu 1 tahun, puluhan rancangan undang-undang telah diajukan ke DPR RI. Saya akan mulai pertanyaan tentang apa yang terjadi di dalam legislasi Indonesia, khususnya dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini Pak Pri. Ya, sahabat BPHN yang berbahagia dan sehat semuanya. Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bisa beraktivitas. Terima kasih Lisa atas pertanyaan yang menarik untuk kita coba ulas dalam kesempatan kali ini. Kondisi regulasi kita berbicara 10 tahun yang lalu ataupun kita melihatlah sampai dengan saat ini bagaimana kondisi regulasi yang kita miliki. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan, sahabat BPHN dimanapun berada, kalau kita mencermati adanya Regulatory Quality Index yang pernah dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-92, walaupun ini data diambil dari 2018. Tapi ini masih belum berubah, Bapak Ibu, terkait dengan kualitas peraturan yang kita miliki. Dan kita juga mencermati yang namanya indeks EODB, ataupun kita kenal Ease of Doing Business atau EODB. Di salah satu indikator yang ada di EODB adalah terkait dengan masalah regulasi. Nah, namun memang tidak semata-mata regulasi saja yang ada di indikator EODB, tapi itu cerminan bagaimana kualitas regulasi diperhitungkan dalam mengukur kemudahan berbisnis di Indonesia. Dan kita di tahun sampai dengan tahun
2020, Hmm. kita masih memasuki peringkat ke-73. Saya pikir peringkat ini tentu menjadi concern pemerintah untuk senantiasa diperbaiki. Karena kita ketahui bersama eh, Pak Presiden Hmm. sangat concern terhadap eh, bagaimana penciptaan lapangan kerja, bagaimana investasi bertumbuh di Hmm. Indonesia, bagaimana kemudahan berusaha, dan hal yang diharapkan oleh Bapak Presiden adalah perbaikan dari sisi regulasi yang kita miliki. Tentu perbaikan ini menyangkut banyak hal yang perlu kita coba perbaiki dan kita dalami problem-problem yang ada di regulasi kita. Hmm. Mungkin Mbak Lisa pernah mendengar istilah yang kita namanya obesitas. Ya. Bagaimana jumlah regulasi itu sangat banyak, bukan lagi sekedar ratusan, bahkan ribuan jumlahnya. Dan di antara regulasi yang telah kita bentuk sekalipun, itu juga ada tumpang tindih, overlapping. Hmm. Kemudian ada juga multitafsir. Kemudian juga ada tidak taat asas atau inkonsistensi. Hmm. Kemudian regulasi kadang itu menciptakan beban yang tidak perlu. Ataupun high cost ekonomi, biaya tinggi. Nah, ini problem-problem di putaran regulasi kita. Dan kalau berbicara 10 tahun yang lalu, tentu saat ini adalah kita lebih ke arah yang lebih baik tentunya dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah. Mungkin itu Lisa Baik. yang dapat saya sampaikan. Ya, jadi gini Pak Apri, tadi saya mempertanyakan tentang kondisi legislasi 10 tahun yang lalu. Karena kita ingin coba mundur ke era di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu baru lahir. Di mana dari aspek regulasi undang-undang tersebut itu sudah lebih baik. Tapi di tahun setelahnya, yaitu di tahun 2019, lahir lagi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, ya Pak Apri, dengan sedikit perubahan tentunya. Di sini saya ingin menanyakan, hal baru apa Pak yang akan dioptimalisasi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019? Lisa dan sahabat BPHN semuanya, tentu hadirnya Undang-Undang 15 tahun 2019 melengkapi perjalanan regulasi kita yang telah dilakukan perbaikan. Jadi Undang-Undang 12 tahun 2011 itu memberikan rambu untuk bagaimana kita membentuk regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Ya. Jadi sebetulnya kita udah punya guidance untuk membentuk peraturan perundang-undangan itu taat asas, dibutuhkan sesuai dengan pembentukannya sesuai dengan norma yang telah diatur. Jadi bukan lagi semau-maunya, bukan lagi tidak direncanakan, tetapi memang regulasi itu dibentuk dengan kaidah-kaidah yang ada, dan itu ada tertuang di Undang-Undang 12 2011. Nah, lahirnya Undang-Undang 15 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang 12 tahun 2011, tentu kalau sobat BPHN, sahabat BPHN bisa mencermati, ini memperbaiki, menambahkan sebagai contoh adanya mekanisme pemantauan dan peninjauan. Ya. Mekanisme pemantauan dan peninjauan ini lahir melalui dengan penambahan pasal baru, Yep. yaitu pasal 95A dan 95B. Hmm. Tentu tidak cuma pemantauan dan peninjauan yang ada di dalam perubahan tersebut. Hal juga yang menjadi pokok perubahan adalah adanya nomenklatur menteri garis miring kepala lembaga yang sebelumnya di Undang-Undang 12 2011 hanya mencantumkan menteri.
penggunaan nomenklatur penambahan menteri garis miring kepala lembaga itu tidak lain ingin membawa amanat Bapak Presiden yang suatu saat nanti akan membentuk suatu pusat legislasi nasional atau badan regulasi nasional. Tapi ini nanti yang belum bisa kita tentukan juga kapan akan dibentuk gitu. Tapi cantolan hukumnya melalui Undang-Undang 15 2019 itu dipersiapkan. Ya. Ada nomenklatur baru, bukan nomenklatur baru, tapi merubah nomenklatur yang sebelumnya menteri, sekarang saat ini menteri dalam garis miring kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, di dalam perubahan Undang-Undang 15 adalah harmonisasi ranperda provinsi. Ini juga dilakukan oleh menteri di bidang menteri atau kepala lembaga yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan satu lagi selain pemantauan peninjauan itu adalah terkait dengan carry over, luncuran prolegnas. Kalau dulu kita kenal kalau undang-undangnya nggak jadi ataupun tidak selesai dibahas dalam periode ke periode kepemimpinan DPR, gitu ya, satu periodenya, itu tidak bisa dilanjuti lagi. Tapi saat ini dengan mekanisme carry over, hal itu bisa tidak lagi dimulai pembahasannya dari nol, tapi bisa dilanjutkan. Hanya melanjutkan hal-hal yang sudah disepakati. Jadi sudah periode kepemimpinan DPR yang lalu bisa kita adopsi juga untuk kemudian kita tambahkan. Jadi kita nggak mulai dari nol lagi pembahasan yang dulu pernah dibahas. Jadi kira-kira itu yang perubahan-perubahan itu yang tertuang di dalam Undang-Undang 15 2019 dan utamanya adalah yang pemantauan peninjauan yang merupakan yang bukan yang telah dilaksanakan sebetulnya oleh BPHN. Mungkin itu, Lisa. Baik, Pak Apri. Wah, Sobat BPHN. Menarik sekali tadi narasumber menyinggung tentang evaluasi regulasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ya. Disebut dengan nomenklatur pemantauan dan peninjauan undang-undang. Di samping menjadi siklus pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, tahap evaluasi regulasi ini nantinya akan meninjau ulang dan menilai regulasi yang berlaku oleh pemerintah sendiri. Bisa diceritakan Pak, bagaimana siklus baru terkait evaluasi regulasi saat ini? Ya, Lisa dan sahabat BPHN semuanya, mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan. Kalau memang ada beberapa pakar yang mengatakan ini melengkapi siklus, karena ini adalah bagian dari rangkaian pengelolaan ataupun tata kelola peraturan perundang-undangan kita. Tapi juga ada beberapa pengamat maupun pakar yang mengatakan ini tidak merupakan bagian dari siklus pembentukan, siklus pembentukan yang kita namakan. Tapi ini merupakan satu kesatuan dengan manajemen regulasi, tetapi ini bukan siklus pembentukan. Siklus pembentukan diawali dari perencanaan, kemudian nanti penyusunan, perancangan, pembahasan, kemudian sampai dengan pengundangan. Nah, pemantauan dan peninjauan ataupun kita kenal analisis dan evaluasi itu kalau kita lihat dari definisinya, itu memang dia berdiri sendiri. Jadi pemantauan dan peninjauan ini adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, menilai atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku. Itu titik poinnya. Sehingga hasil pengamatan tersebut kita dapat memperoleh informasi tercapaian atas hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, kemanfaatannya bagi bangsa ini. Itu kalau kita berangkat dari penggunaan istilah. Kalau yang tadi saya sampaikan memang di dalam pembentukan peraturan itu memiliki
istilah, definisi tersendiri, dan itu tidak mencakup eh, yang tadi saya sampaikan pemantauan dan peninjauan. Namun Hmm. sebetulnya keseluruhan itu adalah bagian dari tata kelola regulasi kita, tata kelola peraturan perundang-undangan kita. Dan masuknya pemantauan dan peninjauan dalam tata kelola tersebut, saya pikir ini melengkapi setiap proses yang ada. Dan ini Hmm. adalah bagian terpenting saya pikir, dan ini adalah eh, pekerjaan penting. Dan saya pikir dari perubahan ini adalah wujud nyata keinginan kita sama-sama ingin membenahi kondisi regulasi yang kita miliki. Ya. Itu poin pentingnya. Jadi tidak eh, kita tidak terjebak di apa, ada yang menganggap ini bagian dari siklus, ini tidak bagian dari siklus, tapi kita nggak terjebak di situ, tapi kita mengambil entry point adalah ini adalah wujud keinginan bersama, baik pemerintah selaku eksekutif dengan DPR selaku legislatif Hmm. ingin mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik terhadap tata kelola regulasi kita. Mungkin itu, Lisa. Ya, Pak. Hasil akhir dari evaluasi regulasi ini kan berupa rekomendasi. Nah, kemudian dalam konteks ini BPHN sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengeluarkan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga-lembaga lainnya dari mulai tingkat pusat kepada tingkat daerah ya, Pak. Betul begitu ya? Nah, kemudian di sini yang ingin saya tanyakan, apakah regulasi yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait tersebut akan ditindaklanjuti? Iya, terima kasih Lisa. Ini pertanyaan menarik ini sebetulnya dari eh, tidak cuma dalam kesempatan ini, tapi ini kesempatan-kesempatan ketika kami berhadapan langsung dengan berbagai stakeholder, Hmm. menanyakan sebetulnya rekomendasi nanti yang dikeluarkan BPHN itu akan menghasilkan apa. Ini tentu ini eh, sebetulnya ini bukan hanya tugas BPHN yang melihat ketika rekomendasinya ada terus akan menjadi apa ataupun akan ditindaklanjuti tidak. Tapi sebetulnya rekan-rekan stakeholder maupun kementerian lembaga yang Hmm. memiliki kepedulian dalam membangun regulasi yang lebih baik tentu harus terbangun kesadaran. Jadi gini, Lisa, rekomendasi memang telah kami keluarkan sejak 2016. Hmm. Tetapi kerja-kerja melakukan analisis dan evaluasi ini sesungguhnya jauh daripada tahun tersebut sudah dilakukan BPHN sejak tahun 92. Hmm. Jadi pekerjaan analisis dan evaluasi terhadap sebuah peraturan perundang-undangan itu telah dilakukan oleh BPHN. Namun memang secara struktural, secara tugas dan fungsi, secara khusus itu mulai dicantumkan di tahun 2016 sebagai sebuah output dari kelembagaan BPHN, dan ini berupaya didorong juga oleh BPHN. Nah, rekomendasi yang kita keluarkan adalah rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan. Yang Hmm. pertama, apakah peraturan tersebut perlu untuk diubah? Yang kedua, apakah perlu untuk dicabut? Dicabut dalam artian memang substansinya tidak diperlukan, atau memang dicabut untuk kita ganti yang baru, Hmm. karena memang mengakomodir perkembangan zaman. Atau memang regulasinya udah baik, dan kita wajib untuk mempertahankan, jadi kita rekomendasikan tetap. Nah, dari rekomendasi-rekomendasi ini, karena sifatnya yang masih berupa rekomendasi, ini yang membedakan dengan putusan pengadilan ya. Jadi Lisa dan sahabat PPHN ada yang mengatakan, oh ini kalau cuma rekomendasi ya tentu bisa dilaksanakan, bisa juga tidak. Ya memang, Hmm. karena sifatnya tidak eksekutori ataupun tidak eksekutable. Jadi beda dengan putusan Mahkamah Agung.
terhadap pengujian suatu peraturan di bawah undang-undang, dia memiliki sifat eksekutorial, bisa menganggap itu peraturan tidak berlaku lagi ataupun mencabut keberlakuan, sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang juga bisa Hmm. mengatakan pasal itu sepanjang eh, syarat-syarat kondisi tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu tidak berlaku gitu ya. Nah, BPHN mengeluarkan rekomendasi itu tentu berbeda sifatnya dengan keputusan-putusan baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, kita hanya bisa mendorong, kita sampaikan kepada stakeholder yang memang menjadi prakarsa pembentuk peraturan tersebut untuk kita himbau, kita sarankan. Jadi kalau istilahnya kepala BPHN itu seyogyanya. Kalau seyogyanya itu sebetulnya pendapat yang lebih baik lah. Seyogyanya seperti ini. Nah, tapi memang kembali lagi untuk implementasinya itu diserahkan kembali ke kementerian lembaga. Jadi sebatas itu. Dan ke depan kami punya keinginan untuk agar upaya kita menata regulasi secara nasional berjalan baik dan lancar, kita berupaya untuk melakukan ini juga untuk menindaklanjuti lagi ya Undang-Undang 15 2019 terkait dengan pemantauan peninjauan, kita berupaya untuk melakukan pengubahan terhadap Perpres 87 tahun 2014, di mana Perpres tersebut kita kenal sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang 1211. Jadi materi muatan pemantauan peninjauan kita akan masukkan ke dalam Perpres, ataupun nanti politik hukum menghendaki untuk membentuk Perpres tersendiri sebagai pelaksanaan dari pemantauan peninjauan, ataupun kita kenal sebagai analisis dan evaluasi, itu mungkin pimpinan lah yang nanti menentukan. Kita menyediakan dua opsi itu, melakukan perubahan Perpres atau membentuk Perpres tersendiri terkait dengan pemantauan peninjauan ataupun analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Mungkin itu, Lisa. Ya. Kalau membahas tentang rekomendasi ini akan panjang sekali ya Pak Apri, kayaknya butuh 4 SKS atau lebih mungkin ya. Pak Apri boleh sambil diminum kopinya kalau sudah tersedia kopi di mejanya. Kalau Pak Apri datang ke sini kita bikinin kopi, Pak. Siap. Ini yang menarik ini kalau kita ngobrol santai di BPHN itu, karena BPHN itu secara biologis ya, dia lahir itu sebagai bentuk perpaduan akademik dengan birokrasi. Nah, ini sejarah BPHN. Mungkin sobat BPHN, sahabat BPHN yang belum pernah mengenal sosok BPHN, BPHN itu lahir itu sebagai think tank-nya pemerintah pada saat itu. Dan ini nggak semata-mata birokrasi murni, tetapi memang ada unsur akademik. Ini terbukti dari para kepala BPHN kita itu berasal dari profesor-profesor yang dari perguruan tinggi yang tentu kita mengenalnya. Mungkin itu, Lisa. Akademisi ya Pak. Baik, sahabat BPHN, sebelum kita lanjutkan obrolan-obrolan selanjutnya, kita saksikan dulu yang satu ini. Pak Apri? Iya, Lisa. Halo, suara saya masih terdengar dengan baik ya? Gambar saya juga masih terlihat dengan baik? Jelas sekali dan cerah sekali. Baik. Pak Apri, jadi di sesi sebelumnya sedikit kita bahas mengenai tahap evaluasi dan regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Siapa sih yang melakukan evaluasi regulasi di lingkungan pemerintah, Pak? Kemudian kompetensi apa yang bisa diberikan tugas untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum? Iya. Lisa dan sahabat BPHN semua, ini menarik karena memang awalnya terkait dengan evaluasi regulasi ini, BPHN mengambil peran untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Mmm. Kemudian berjalannya waktu dan kami sudah mulai untuk mengenalkan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan kepada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, sehingga kami berbagi peran untuk yang tingkat pusat dilakukan oleh BPHN, kemudian yang di daerah gitu, itu dilakukan oleh kantor wilayah. Nah, kemudian berjalannya waktu dan lahirlah jabatan fungsional baru analis hukum. Nah, jabatan fungsional analis hukum ini bersifat terbuka, Lisa. Mmm. Dia tidak cuman hanya dimiliki oleh Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh eh, instansi kementerian, lembaga, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini menjadi sebuah peluang untuk bagaimana kita mampu juga menggerakkan evaluasi regulasi ataupun analisis dan evaluasi Mmm. terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diproduksi oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah untuk sama-sama kita evaluasi kembali. Nah, ini menjadi tugas dan kami di analisis Mmm. di jabatan fungsional analis hukum ini kegiatan melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah unsur utama Ya. yang dapat dilakukan oleh seorang analis hukum. Tetapi memang secara institusional ataupun secara fungsional kegiatan melakukan analisis dan evaluasi ini eh, kalau ditanya berhak atau tidak, Mhm. ini lebih kepada eh, kita butuh atau tidak. Kalau ditanya misalnya gini, di kami yang membedakan dengan perancang adalah kami tidak berhak melakukan drafting. Mmm. Kalau yang melakukan drafting perancangan sebuah peraturan itu adalah perancang peraturan perundang-undangan. Itu secara fungsi mereka berhak, mereka berkapasitas karena memang lulus dari diklat perancang seperti itu, memiliki kewenangan untuk melakukan drafting. Nah, kalau analis hukum eh, kita melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan dan Mmm. eh, untuk di kementeriannya secara fusi kelembagaan tentu itu kembali lagi kepada institusinya masing-masing. Mhm. Apakah akan melakukan evaluasi atau tidak? Tetapi kita berupaya mendorong, berupaya mendorong. Kalau mereka melakukan misalkan Kementerian Pariwisata melakukan evaluasi terhadap peraturan Menteri Pariwisata yang telah diterbitkan, itu kami tidak melarang gitu. Dan kami juga eh, hanya bisa mendorong. Ayo kementerian lembaga kita wujudkan penataan regulasi. Silakan Anda melakukan self assessment Mmm. untuk melakukan evaluasi peraturan produk peraturan yang pernah Anda terbitkan. Nah, ini dalam konteks kalau kita eh, konteks reformasi birokrasi itu ada bagian yang namanya eh, deregulasi kebijakan ataupun reformasi terhadap regulasi. Nah, ini salah satu bentuk reformasi birokrasi adalah bagian ini juga gitu. Jadi tentu banyak 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 perspektif yang dapat menjadikan landasan ketika suatu lembaga melakukan evaluasi regulasi. Jadi kita konteksnya tidak bicara ini berwenang atau tidak berwenang, Ya. berhak atau tidak berhak, tetapi adalah bagaimana ini dapat dilakukan. Ya. Yang melakukan sebetulnya nggak harus analis hukum juga, karena Mmm. memang regulasi itu banyak pihak yang mungkin terlibat dalam penyusunannya, dalam melakukan evaluasi juga mungkin nggak semata-mata aspek hukumnya gitu ya. Mmm. Jadi ini dia kerja-kerja ini sebetulnya kerja kelembagaan. Tentu analis hukum berperan di situ untuk melihat, mengevaluasi dari
perspektif hukumnya. Mungkin itu, Lisa. Baik, tadi sempat dibahas oleh Pak Apri bahwa analis hukum itu memiliki tugas melakukan analisis dan evaluasi hukum dan termasuk juga sebagai jabatan yang diberikan tanggung jawab untuk itu. Nah, saya ingin mengetahui nih sejarah dibentuknya analis hukum. Kan kalau saya nggak salah dengar, wacananya itu sebenarnya udah lama ya Pak, tapi baru Iya, diimplementasikan tahun ini ya. Nah, betul. mungkin bisa diceritakan kepada sahabat BPHN tentang sejarahnya. Silakan. Ya, terima kasih Lisa dan sahabat BPHN semua. Memang eh, munculnya jabatan fungsional ini nggak cuma kita bercerita eh, analis hukum sebetulnya. Jadi eh, saat Pak Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya untuk melakukan penghapusan eselon 3 dan eselon 4 atau yang kita kenal namanya deselonisasi, maka ada kebutuhan untuk memperkaya fungsi kelembagaan ataupun memperkaya fungsionalitas para aparatur. Hmm. Tentu fungsionalitas ini eh, harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, saat itu kita melihat kalau dihapuskan jabatan struktural yang ada saat ini, eselon 3 dan eselon 4-nya, ini penggantinya apa? Nah, oleh sebab itu beberapa instansi itu sudah mulai melakukan pemetaan. Nah, pemetaan tentu yang berkaitan ataupun cocok dengan eh, kebutuhan organisasi. Hmm. Nah, waktu itu kita melihat nih jabatan fungsional di bidang hukum yang terbuka Ya. itu baru dua yang sifatnya terbuka, yaitu perancang peraturan perundang-undangan, kemudian penyuluh hukum. Hmm. Nah, di dua kerja fungsional ini, di dua tugas dan fungsional ini sangat apa ya? Mungkin kalau kita melihat unsur kegiatan utamanya itu sedikit banyak memang ada beririsan, tetapi mungkin bukan jadi dominan atau jadi core bisnisnya si fungsional tersebut. Oleh sebab itu muncullah keinginan, inisiatif prakarsanya teman-teman Hmm. di Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional untuk membentuk jabatan fungsional baru dan akhirnya tercetuslah dengan nama fungsional analis hukum. Nah, Hmm. fungsional analis hukum tadinya sejarahnya itu kita bentuk khusus untuk mengakomodir di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, cuma ada hal menarik ketika Menpan melihat inisiasi ini. Menpan langsung menyampaikan, loh, gimana kita buat ini jabatan sebagai suatu jabatan terbuka yang dapat Hmm. dimanfaatkan oleh seluruh biro hukum, kementerian lembaga termasuk provinsi, kabupaten kota. Nah, ini jadi tugas besar yang tadinya kita semulanya kita pingin, cukuplah di Kumham aja, kita kelola, kita kembangkan. Akhirnya bergeser haluannya dan ini jadi tanggung jawab yang saya pikir berat karena eh, jumlahnya nggak main-main. Hmm. Kemarin yang lulus uji kompetensi yang mendaftar itu 1.000-an. Wow. Yang lulus terakhir ini 718. Jadi kami harus mulai Hmm. membina sebanyak 718 fungsional dan itu Hmm. belum lagi tambahan dari yang sudah disetarakan, Mbak Lisa. Jadi Hmm. ada di kementerian lembaga yang sudah melakukan penyetaraan jabatan ataupun penghapusan eselon lah kita Ya, kenalnya, ya, ya. eselon 3 dan eselon 4 itu sudah cukup banyak. Di Setnek itu yang sudah disetarakan menjadi fungsional analis hukum itu sekitar 42 42. pejabat. Nah, ini menarik dan kita sudah harus mulai menyiapkan diri selaku instansi Hmm. pembina teknis, unit pembina teknis untuk
bagaimana menjaga, merawat, dan mengembangkan bayi analis hukum ini biar jangan sampai mati di tengah jalan. Ya. Ini PR besar dan khususnya bagi BPHN ini adalah tanggung jawab atas nama institusi Kementerian Hukum dan HAM. Lahirnya kita dengan payung peraturan Permenpan RB nomor 51 tahun 2020. Itu mungkin kira-kira kilas balik sejarah lahirnya Jabatan Fungsional Analis Hukum. Baik. Pak, ini bicara tentang jumlah regulasi di Indonesia ya, yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, dan juga di sini saya kaitkan dengan hadirnya JF Analis Hukum dan juga tadi tugas-tugas yang sudah Bapak jabarkan ya. Ada 718 analis hukum yang sudah diinpasing, kemudian ditambah lagi dengan yang penyetaraan, di mana mereka itu pastinya latar belakangnya tidak semuanya memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi hukum ya Pak. Nah ini bagaimana nih peran BPHN sebagai instansi yang diberikan amanat sebagai pembina JF Analis Hukum untuk membangun skill mereka sehingga sesuai dengan standar yang diinginkan? Gimana nih Pak? Iya, memang benar yang dikatakan oleh Lisa tadi. Jadi sahabat BPHN, untuk jabatan fungsional analis hukum ini memang kegiatan utamanya tidak sekedar hanya evaluasi peraturan. Jadi yang menarik dari jabatan fungsional analis hukum ini adalah lingkup tugasnya yang beragam. Kalau kita coba saya sebutkan, yang pertama adalah analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis. Itu satu kompetensi. Yang kedua adalah terkait dengan analisis dan evaluasi terkait dengan pembentukan. Kita bicara naskah akademik, naskah konsepsi, izin prakarsa dan sebagainya, itu mungkin satu kompetensi juga. Terus kemudian terkait dengan analisis dan evaluasi permasalahan hukum. Kemudian terkait dengan analisis dan evaluasi pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Kemudian di dalamnya juga berbicara ada kegiatan yang berisi analisis dan evaluasi dokumen perjanjian, pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum. Nah, kalau kita coba perhatikan dari kegiatan-kegiatan tersebut, itu semuanya kegiatan utama. Jadi bukan berarti yang evaluasi peraturan perundang-undangan jadi dominan terhadap yang lain, tidak juga. Tetapi tergantung di mana seorang analis hukum itu akan bertugas. Misalkan, teman-teman analis hukum yang bertugas untuk menangani pengaduan ataupun menangani perkara, untuk mewakili lembaganya bersidang, tentu dia lebih banyak untuk menyiapkan proses-proses membuat surat jawaban gugatan, membuat surat yang terkait dengan proses persidangan itu. Jadi kompetensi ini sangat beragam. Nah, kalau pertanyaannya, oke, memang core utama kebutuhan di BPHN adalah terkait dengan evaluasi peraturan perundang-undangan. Tentu relasinya adalah banyak peraturan, tentu butuh SDM yang melakukan analisis, kemudian butuh penguatan SDM tersebut. Itu sangat-sangat berkaitan tentu. Nah, tapi memang bisa jadi di unit lain gitu ya, di biro hukum, seorang analis hukum nanti mungkin difokuskan untuk melakukan kerja-kerja advokasi ataupun pengawasan peraturan, misalkan dia selaku pengawas penegakan hukum di bidang misalkan KI gitu ya, di bidang merek, di bidang paten. Dia kalau kita kenal PPNS, tapi kalau dia analis hukum dia bisa lebih luas gitu ya. Nah, jadi untuk memperkuat tentu ini jadi PR. Saya pikir BPHN memiliki kewajiban untuk mengembangkan keseluruhan. Jadi nggak cuman peraturan perundang-undangan aja skillnya.
Mhm. termasuk 7 kompetensi lainnya yang harus dikuasai oleh Mmm. seorang analis hukum. Ini jadi beban bagi BPHN sebetulnya, tanggung jawab. Kalau saya mungkin tadi beban ya, saya ralat, mungkin tanggung jawab. Mhm. Karena apa? Semuanya itu dibingkainya adalah dalam koridor analis hukum, bingkai besarnya. Dan ini kami BPHN itu adalah unit pembina teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mhm. Nah, tentu kompetensi yang beragam tersebut walaupun di BPN sendiri tentu misalkan kita kan nggak menangani persidangan, pengaduan secara langsung, kita nggak Mmm. mewakili Kementerian Hukum dan HAM karena sudah ada di gedung Sekjen yang mau Iya, menangani hal tersebut. iya betul. Nah, tapi kita selaku instansi pembina tentu wajib untuk gimana mengembangkan kompetensi ini dan saya pikir ke depan dengan basis kita saat ini sedang menyusun namanya standar kompetensi jabatan (SKJ) yang berangkat dari kamus kompetensi dan ini sedang kita revisi dan untuk kamus kompetensi sedang kita revisi karena itu sudah terbit Permenkumhamnya Mhm. dan yang standar kompetensi jabatan itu akan dibentuk melalui Permenpan. Jadi Mmm. kita akan masuk di situ itu memberikan guidance untuk kita menyusun kurikulum. Nah, kurikulum ini yang harus bisa mengakomodir kompetensi-kompetensi tersebut yang tidak cuma eee, hanya evaluasi peraturan. Ya, Itu Lisa. baik. Jadi memang BPHN sedang menyusun suatu kurikulum ya untuk mengakomodir kompetensi tersebut ya. Tadi disebutkan ada 7 kompetensi yang harus dimiliki oleh JF analis hukum, Pak. Iya, Mungkin bisa disebutkan 7-nya apa saja, Pak? Karena ini penonton betul. kita pasti ada analis hukum dari semua wilayah di Indonesia. Yang tadi saya sebutin, pertama analisis Mhm. dan evaluasi peraturan perundangan dan hukum tidak tertulis. Mhm. Yang kedua terkait juga analisis dan evaluasi pembentukan peraturan perundangan. Yang ketiga analisis permasalahan hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Baik. Kemudian analisis terhadap pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan Mhm. yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah, kemudian analisis dan evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian instansi pemerintah, Hmm. kemudian analisis dan evaluasi pelayanan hukum, perizinan dan informasi hukum, dan yang terakhir adalah terkait dengan advokasi hukum. Ini Hmm. 7 ya Mbak Lisa, benar ya? 7, betul 7 sudah saya Iya. hitung 7 pas. Jadi meskipun baru tapi sudah terencana dengan baik ya Pak Apri. Semoga kedepannya memang Mudah-mudahan. bisa diimplementasikan sesuai dengan perencanaan. Pertanyaan selanjutnya Pak Apri, kaitan dengan evaluasi regulasi. Bagaimana cara pemerintah menentukan sektor regulasi yang akan dievaluasi setiap tahunnya? Iya. Karena untuk menentukan urgensi peraturan yang akan dievaluasi tentunya memiliki pakem-pakemnya sendiri ya, ada kriteria tersendiri ya, Pak. Nah, mungkin Bapak bisa Iya. menjelaskan tentang hal itu? Ini pertanyaan Lisa ini eh, mungkin sudah mencermati ya seluk-beluk dari pusat analisis dan evaluasi. Eh, Memang salah satu PR yang ada di kami adalah bagaimana menentukan prioritas untuk eh, peraturan perundang-undangan apa yang akan dievaluasi. Mhm. Tentu penentuan prioritas tersebut akan berimbas dari kemanfaatan ataupun menjadi benefit yang secara praktis dapat diambil dalam pengambilan kebijakan. Nah, kami selama ini masih mendasarkan pada isu-isu yang ada di RPJMN, kemudian yang lebih sempit lagi kita ngambil dari isu yang ada di RKP, Rencana Kerja Pemerintah Tahun Berjalan, kemudian ada juga isu yang coba kita tarik dari prolegnas, baik itu long list maupun prioritas prolegnas. Namun Mmm. eh, secara metodologis maupun secara mekanisme yang perlu kami coba sampaikan adalah kami akan membangun
lebih lebih Hmm. terarah dan terstruktur dengan penentuan prioritas. Ini kami akan rencanakan, jadi pada akhir tahun nanti, pusat kami akan mengundang kementerian, lembaga, dan stakeholder terkait untuk kita duduk bersama, kita diskusikan bersama hal-hal yang menjadi prioritas kelembagaan, Hmm. hal-hal yang menjadi prioritas sebuah kementerian untuk kita angkat, untuk kita evaluasi regulasi apa yang menjadi prioritas mereka, yang kemudian kita sesuaikan juga dengan kebutuhan RPJMN. Nah, ini kita ingin melihat relasi sinkronisasi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dan ini kami rencanakan pada akhir tahun nanti untuk kita lakukan pada evaluasi pada tahun yang akan datang. Itu rencananya, Lisa. Baik sahabat BPHN, kita akan melanjutkan obrolan kita yang semakin hangat setelah yang satu ini. Pak narasumber, aneh mau tanya nih, mohon penjelasannya ya. Apa benar CPNS yang diangkat sebagai analis hukum nggak otomatis menjadi fungsional analis hukum? Sebab SK CPNS-nya terbit sebelum jabatan fungsional itu lahir. Bener apa enggak tuh? Tolong jelasin sama aneh. Kalau enggak, buat cemes juga loh gitu. Baik sahabat BPHN, kembali lagi dengan saya Lisa dan narasumber Pak Apri. Kita nantikan jawaban dari Pak Apri atas apa yang tadi dikatakan oleh Babe. Jangan tegang. Pak Apri mungkin bisa klarifikasi nih gimana Pak Apri, silahkan. Oke, Lisa, ini pertanyaan Babe ini menarik ini. Memang faktanya banyak sekali CPNS pada saat dia melamar dengan nama yang sama, dengan nama jabatan fungsional, yaitu analis hukum. Namun memang secara peraturan gitu ya, jadi jabatan fungsional analis hukum yang disandang oleh teman-teman CPNS yang diangkat ataupun penerimaan, formasi penerimaannya sebelum lahirnya jabatan fungsional tertentu, ini dia bukan secara otomatis menjadi JFT analis hukum, tapi dia masih fungsional umum. Karena memang pada saat itu nomenklatur analis hukum digunakan oleh Menpan untuk melakukan penerimaan formasi pegawai CPNS. Nah, ini karena memang persyaratan yang waktu dilakukan pembukaan tersebut kan berasal dari dasar hukum pembentukan JFT itu sendiri. Jadi memang sebelum 2020 penerimaan formasi walaupun nama di SK-nya adalah CPNS analis hukum, tapi itu sesungguhnya adalah fungsional umum, dan ketika ingin menjadi jabat fungsional analis hukum tidak tertutup kemungkinan, dan itu bisa. Tapi dengan beberapa metode penerimaan. Salah satunya adalah in passing. Itu Lisa. Dan untuk setelah tahun 2020, contoh di 2021 ini ada pembukaan juga nih CPNS, dan beberapa kementerian lembaga membuka lowongan untuk analis hukum. Nah, hasil penerimaan ataupun seleksi di 2021 ini, maka untuk CPNS tersebut secara otomatis tanpa ada tes lagi, dia sudah menjadi analis hukum. Itu yang membedakan. Oke. Baik. Jadi
Untuk CPNS yang berikutnya ini, kalau jabatannya nanti disebutkan analis hukum, secara otomatis tanpa in-passing langsung menjadi analis hukum ya. Nah, baik, kalau PNS nih Pak, posisi sudah PNS, kemudian di SK-nya ditulis sebagai analis hukum, kemudian kemarin tidak berkesempatan in-passing. Kira-kira masih akan dibuka lagi nggak Pak in-passing untuk tahun berikutnya? Iya, ini Lisa mancing-mancing nih, mancing-mancing kerjaan sebetulnya. Jadi Iya, iya. gini Lisa, memang pembukaan untuk in-passing itu Mm, kita diberi kesempatan mm, melalui Permenkumham nomor 2 tahun 2021. Kesempatan itu maaf, jadi Permenkumham itu terkait dengan pelaksanaan in-passing-nya, cuman eh, kesempatan untuk membuka in-passing itu di Permenpan 51 tahun 2020, itu terkait dengan jabatan fungsionalnya, itu kita diberi kesempatan sampai dengan Juli 2022. Hmm. Nah, tentu kesempatan itu karena gini, setelah Juli 2022 kita nggak bisa tuh membuka lagi in-passing, menerima lagi Mm. in-passing, kecuali atas persetujuan eh, Menpan tentunya untuk membuka kembali in-passing. Dan itu tentu atas dasar pengusulan juga sebelumnya. Tapi kalau yang ini tanpa meminta persetujuan dari Kemenpan, kita boleh karena secara aturan memang dimungkinkan untuk membuka in-passing sampai dengan Juli 2022. Nah, bagi teman-teman sahabat BPHN yang kemarin mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti in-passing, eh, cuman saya menyampaikan pesan kapus kami untuk tidak boleh menjanjikan, tetapi kami memiliki keinginan untuk membuka satu kali lagi gelombang Wah, invasi. Tapi waktunya kapan ataupun apa iya atau tidak ya. Nah, pesan kapus kami adalah jangan sekali-kali menjanjikan. Kita hanya berupaya untuk ketika memang mengadakan, kita sebarkan informasi tersebut biar teman-teman yang nanti belum berkesempatan pada gelombang tersebut untuk kembali mengikuti in-passing. Itu Lisa. ya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang belum berkesempatan, walaupun saya juga nggak bisa menjanjikan apakah akan dibuka lagi, cuman kesempatan untuk melakukan in-passing kami dimungkinkan sampai dengan Juli 2022, dalam artian hasil UKOM sudah harus dikeluarkan sebelum akhir dari Juli 2022. Itu kata kuncinya. Baik. Artinya ini sudah ada angin segar Pak buat kawan-kawan yang ingin in-passing kembali ya. Segar sekali gitu kan. Dan semoga segala perangkat yang ada di AE diberikan kesehatan dan dimudahkan sehingga in-passing untuk tahun 2022 ini bisa terselenggara. Nah, untuk pembahasan mengenai analis hukum sepertinya sudah. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan tentang partisipasi masyarakat, Pak. Terkait dengan adanya partisipasi masyarakat, di sini kan masyarakat merupakan pengguna utama dari regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah ya Pak. Nah kemudian bagaimana caranya masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya sebagai bahan dari evaluasi dan regulasi? Ya, ini menarik sebetulnya, dan ruang-ruang partisipasi masyarakat ini atau kita mengenalnya sebagai partisipasi publik ini sebetulnya kata kunci bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan itu tidak terjadi resistensi ataupun penolakan dari masyarakat. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah bagaimana ataupun seberapa besar pelibatan publik di dalam membangun sebuah regulasi. Konteks membangun tentu tidak hanya membentuk, tetapi juga mengevaluasi. Oleh sebab itu, benar tadi yang disampaikan oleh Lisa, kebutuhan kita saat ini adalah bagaimana menjaring aspirasi publik untuk sama-sama bareng-bareng mencermati ataupun memberikan masukan kepada pemerintah ataupun wakil rakyat terhadap regulasi yang saat ini berlaku ataupun terlaksana. Di BPHN sendiri, kami membangun
yang namanya ruang partisipasi publik. Kita icon yang kita angkat adalah partisipasiku, nama ikonnya. Mudah-mudahan dari ruang partisipasi publik yang kita siapkan secara elektronik ini mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan seluruh ruang maupun wilayah masyarakat itu berada. Jadi bisa menyampaikan langsung saluran tersebut dengan mengakses laman partisipasiku di website BPHN. Nah, ini kita berupaya untuk membangun ini dan meng-create ini sebagai salah satu saluran komunikasi, saluran informasi ataupun saluran partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama yuk kita bangun regulasi kita tata, kemudian sama-sama kita jaga. Ini sih kata kuncinya dari partisipasi masyarakat. Mungkin itu, Lisa. Baik, terima kasih Pak Apri. Pembahasan kita pada hari ini itu sangat komprehensif. Mungkin nanti kalau misalnya sahabat BPHN masih ada yang ingin ngobrol dengan Pak Apri ya, bisa datang ke BPHN ya Pak? Boleh nggak Pak nemuin Pak Apri langsung? Silakan. Bisa ya? Kami ada di lantai 2, sahabat BPHN. Di gedung BPHN kami di pusat analisis berada di lantai 2 gedung BPHN. Silakan para sahabat BPHN yang ingin berdiskusi, menyampaikan aspirasi, berkonsultasi, kami buka ruang, kami buka waktu. Mudah-mudahan kita bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Ya. Yeah. Pak Apri sudah membuka pintunya buat sahabat BPHN semua. Dan dari obrolan santai kita pada hari ini, saya rasa tidak perlu ada simpulan dari saya. Kita langsung minta saja closing statement dari narasumber ya, karena semua yang disampaikan sudah sangat jelas, tidak ada yang perlu disimpulkan lagi sepertinya. Baik Pak Apri, silakan memberikan closing statement kepada kita. Oke, Bapak Ibu semua, sahabat BPHN, rekan-rekan dimanapun sahabat BPHN berada, bertempat tinggal, melakukan aktivitas dimanapun, kami memiliki keinginan untuk sama-sama kita mewujudkan regulasi yang lebih baik, menata kembali peraturan perundang-undangan kita, menjaganya, kemudian sama-sama kita manfaatkan untuk membangun wibawa hukum, membangun kepastian hukum, semata-mata untuk apa? Untuk mencapai kesejahteraan bagi semua. Ini penting kami sampaikan agar masyarakat merasa terayomi dari peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk dan disusun bersama antara eksekutif maupun legislatif. Mungkin sahabat BPHN, terima kasih atas perhatiannya menyimak obrolan santai kita. Saya dengan Lisa tentunya. Terima kasih. Baik. Ya, sahabat BPHN, setelah adanya closing statement, berarti obrolan kita telah usai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Apri atas pencerahannya kepada kita semua tentang apa itu analisis dan evaluasi, kemudian JFT analis hukum, dan lain sebagainya. Saya Lisa beserta tim undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Nantikan di BPHN Talks berikutnya. Sampai jumpa.